Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, istiqamah, hidayah, taufik sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkhatamkan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang lebih dikenal dengan Ibnu Jama'ah. InsyaAllah pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah adab seorang guru atau seorang alim yang memiliki ilmu terhadap dirinya sendiri. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu. Dan di sini Musannif rahimahullah taala melanjutkan pembahasannya dimulai dari tentang orang yang berilmu. Maka ada adab-adab yang hendaknya harus diperhatikan. Maka kita mulai membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain wa dakhala fasiha jannatihi amin. Berkata Al-Qadhi Ibnu Jama'ah rahimallahu taala al-bab tsani, bab yang kedua. Fi adabil alimi, dalam adab seorang ahli ilmu, fi nafsi, pada dirinya sendiri, wa mura'ati talibihi, dan memperhatikan muridnya, wa darsihi, dan pengajiannya. Wa fihi thalathatu fusulin, dan dalam pembahasan bab 2 ini nanti akan ada 3 fasal atau 3 sub bab. Ada 3 sub pembahasan. Materi kita sekarang adalah insyaallah membaca yang sub yang pertama atau pasal yang pertama. Qala al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, dalam adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Wa huwa, dan adab ini isna asyara, ada 12 adab, nau'an, jenisnya. Ada 12 adab yang akan musannif rahimahullah taala paparkan kepada kita tentang adab seorang pengajar ilmu, khususnya ilmu agama, terhadap dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul awwalu, yang pertama, jenis yang pertama atau adab yang pertama. Dawamu muraqabatillahi ta'ala, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting bagi seorang yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasa, tidak memiliki perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu yang sudah diberikan Allah kepadanya. Fisirri, dalam kesendirian, wal alaniyati, dan terang-terangan. Wal muhafadzatu, dan menjaga ala khaufihi, atas ketakutannya kepada Allah. Fi jami' harakatihi, dalam seluruh pergerakannya, wa sakanatihi, dan diamnya, wa aqwalihi, dan ucapannya, wa fa'alihi, dan perbuatannya. Jadi hendaknya juga menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Fa innahu, karena sungguhnya orang yang alim, yang berilmu agama itu aminun, dia adalah orang yang diberi amanah. Alama auda'a, dari apa yang alama udi'a, dari apa yang sudah diberikan, yang dititipkan kepada seorang yang alim, minal ulumi, dari ilmu, wa ma muniha, dan apa yang telah diberikan kepadanya, minal hawasi, dari dari pemahaman, minal hawasi wal fuhumi,
dari pemahaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kalian berkhianat kepada amanah yang diberikan pada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian adalah orang yang mengerti. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, bimastuhfidhu min kitabillah. Dari apa yang mereka atau dari apa yang dijaga dari kitab Allah, wa kanu alaihi, dan mereka atas kitab Allah itu syuhada, sebagai apa? Sebagai saksi. Ya, bimastuhfidhu min kitabillah, dari apa yang mereka dititipi dari Al-Qur'an. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka yaitu ahli ilmu adalah saksi. Fala takhshawun nas, maka janganlah kalian khawatir atau takut pada manusia, wakhshawuni, dan takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ilmu, yang alim, dia adalah seorang amin, seorang yang diberi amanah ilmu oleh Allah, maka jangan berkhianat. Dan orang yang diberikan pemahaman ilmu agama, dia adalah yang dimaksud dalam ayat yang kedua tadi, tentang orang-orang yang mereka dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Dititipi hafalannya, dititipi pemahamannya, dititipi ilmu yang ada di dalamnya. Ya, maka kata Allah selanjutnya, fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka jangan orang yang dititipi Al-Qur'an, dititipi ilmu agama, ini khawatir atau takut pada manusia. Tapi takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, laisal ilmu ma hufidh. Bukanlah ilmu itu apa yang dihafal, al-ilmu ma nafa'. Tapi ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat. Ya, bukan hanya banyak-banyakan hafalan, tapi juga apakah sudah diamalkan. Ini juga pertanyaan yang penting. Wa min dzalika dawamu sakinati wal waqari wal khushu'i wal wara'i wat tawadhu'i lillahi wal khudu'i. Dan termasuk adab seorang alim terhadap dirinya adalah senantiasa bersikap tenang, berwibawa, khusyuk, tunduk, ya, wara', tunduk kepada Allah, ya. Dengan sikap-sikap semacam ini akan semakin menjaga ilmunya, akan semakin menjaga keberkahan dari ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Kalau orang diberikan ilmu kemudian dia sombong, orang yang diberikan ilmu kemudian dia suka berbuat kebodohan, berbuat jahalah, ya, diberikan ilmu kemudian dia tidak berhati-hati dalam menjalankan agama Allah, maka Allah akan mencabut keberkahan ilmunya padanya dan menjadi hujah atas orang tersebut. Ya, ilmunya malah memasukkannya ke dalam neraka. Wa mimma kataba Malikun ila Rasyid. Wa mimma kataba Maliku ila Rasyidi, dan pernah suatu ketika Imam Malik menulis kepada Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa isinya? Isinya adalah Imam Malik mengatakan kepada Khalifah Harun, idza alimta ilman, jika kamu mengetahui satu ilmu, fal yura 'alaika atharuhu, maka hendaknya terlihat padamu bekas dari ilmu itu. Wasakinatuhu, dan ketenangan dari ilmu itu. Wasamtuhu, dan sifat dari ilmu itu, adab dari ilmu itu. Waqaruhu, dan kewibawaannya, wahilmuhu, dan kelembutannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman Allah Ta'ala, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Maka jangan hanya dia mengumpulkan maklumat, mengumpulkan ilmu secara teori, tapi prakteknya adalah nol. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Umar, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilma, belajarlah kalian, mempelajari ilmu agama. Wa ta'lamu lahu as-sakinata wal waqar, dan belajarlah juga untuk ilmu tadi ketenangan dan juga kewibawaan. Ya, karena ilmu ini adalah suatu yang besar, suatu yang besar, suatu yang mulia, maka jangan sampai diletakkan pada suatu yang tidak mulia.
Wa ani salaf, dan sebagian salaf mengatakan hakun 'alal alimi. Ya, hendaknya atas seorang yang alim an yatawadhu'a lillah, dia tawadhu kepada Allah fi sirrihi, baik ketika bersendirian wa alaniyatihi, atau ketika dia dalam keramaian. Wa yahtarisu min nafsihi, dan menjaga dari dirinya. Wa yaqifu 'ala ma ashkala 'alaihi, dan hendaknya dia berdiam dari sesuatu yang dia menjadi permasalahan atau menjadi problem, yang dia tidak mengetahui ilmunya, gitu maksudnya. Jadi jangan jangan berani atau lancang dia menjawab sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu dalam masalah itu. Itu adalah adab yang pertama. Intinya adalah senantiasa dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya tersebut. Atsani, yang kedua. Adab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah taala, tsani, yang kedua, an yasunal ilma, hendaknya seorang yang alim menjaga ilmunya. Kama sanahu ulama salafi, sebagaimana para ulama salaf dahulu juga menjaga ilmu. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyarafi, dan melaksanakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada ilmu itu, dari keagungan dan kemuliaan. Ilmu itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yang menjadi wadah ilmu ini ternyata melakukan sesuatu yang rendah. Fala yudhilluhu bidhahabihi wa masyihi ila ghairi ahlihi. Maka jangan hinakan ilmu itu dengan dia pergi atau mengajarkan kepada orang-orang yang tidak berhak atau tidak pantas untuk mendapatkan ilmu. Min abna'id dunya, dari anak-anak atau hamba-hamba dunia. Min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, au hajatin, atau kebutuhan yang tidak mendesak tapi masih ada kebutuhan, ya. Au ila man yata'allamuhu minhum, ya. Atau kepada orang yang mempelajari dari agama tadi. Wa in 'azuma sya'nuhu, dari para budak dunia. Wa in 'azuma sya'nuhu, meskipun dia memiliki kedudukan yang besar, wa kabura qadruhu, dan kemuliaan dunia yang besar. Ya. Maka hukum asalnya adalah tidak boleh seorang itu memberikan ilmu kepada orang-orang, atau seorang alim itu datang misalkan ke rumah orang yang datang ke rumah orang yang dia menjadi hamba dunia, dia adalah pemimpin atau yang semisalnya. Hukum asalnya demikian. Namun nanti ada pengecualian. Qala Zuhri, berkata Zuhri, hawanun bil ilmi, termasuk kehinaan terhadap ilmu. An yahmiluhul alimu ila baitil muta'allimi, ketika dia membawa ilmunya ke rumah orang yang belajar. Jadi kiainya datang ke rumah santrinya, ngajari santrinya. Ini termasuk, kata Imam Az-Zuhri, ini hawanun bil ilm, penghinaan terhadap ilmu. Yang masyhur dari Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Wa hadithu salafi fi hadzal naui katsiratun, dan ucapan-ucapan para salaf dalam masalah ini banyak sekali. Wa qad ahsanal qailu wa huwal qadhi Abu Syuja' al-Jurjani, dan telah bagus apa yang diucapkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' al-Jurjani rahimahullah. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li akhduma ashqa bihi gharsan wajnihi dhullatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'azzuma. Beliau mengatakan, dan aku tidak akan memberikan ilmu, dan aku tidaklah berkhidmat terhadap ilmu itu dengan jiwaku, di mana aku
menjadi khadim atau melayani orang yang aku temui, akan tetapi harusnya saya yang dilayani karena saya pemilik ilmu. Apakah saya apakah saya celaka ketika saya menanam kemudian saya memanen sebuah kehinaan? Kalau begitu, maka menjadi orang bodoh itu lebih bagus. Kalau seandainya orang yang memiliki ilmu itu menjaga ilmu, maka ilmu juga menjaga mereka. Dan kalau seandainya ahli ilmu itu memuliakan ilmu, maka mereka juga akan dimuliakan, atau mereka juga akan menjadi mulia. Intinya adalah beliau memberikan nasihat tentang hendaknya ilmu ini dijaga, dimuliakan, jangan sampai merendahkan derajat ilmu. Fa in da'at hajatun. Nah, ini membawa ilmu kepada murid misalkan. Ini adalah bentuk kehinaan. Namun fa in da'at hajatun ila dzalika aw daruratun. Namun apabila ada kebutuhan atau ada hal yang mendesak, aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun, atau ada maslahat yang lebih kuat dalam masalah agama, ala mafsadatin, daripada kerusakan. Jadi kalau misalkan ada faktor yang lain, seperti memang kebutuhannya darurat atau memang ada masalah agama. Kalau misalnya sekarang kalau guru yang diundang untuk pengajian seperti itu, ini ada maslahat agama. Badzalahu wa hasunat fihi niyatun shalihatun. Ya, maka boleh dia melakukannya dan hendaknya memperbaiki niat yang baik. Fala ba'sa bihi insyaallah taala. Maka tidak masalah untuk permasalahan ini kalau memang ada kebutuhan, ya, membawa ilmu kepada orang yang belajar ilmu. Wa ala hadza yuhmalu, dengan alasan ini, ya, dan dengan alasan ini ditafsirkan maja'an ba'di a'immati salafi, dari apa yang terjadi pada sebagian ulama salaf terdahulu, minal masyi ilal muluki wa ulatil amri, ketika mereka itu yang datang ke istana atau datang ke rumah-rumah atau tempat dari para pemimpin untuk mengajari ilmu. Kaz-Zuhri, seperti Imam Zuhri, wa Syafi'i dan Syafi'i wa ghairihima, dan selain keduanya. La ala annahum qasadu bidzalika fudul al-a'rad ad-dunyawiyah. Bukan berarti ketika mereka para ulama yang agung yang besar ini, ketika menuju rumah khalifah, rumah pemimpin untuk mengajarkan ilmu, bukan berarti mereka yang menginginkan dunia, tidak. Tapi ya tadi ada kebutuhan dan mereka melihat ada maslahat di sini. Wa kadzalika idza kana al-ma'ta ilaihi min al-'ilmi waz-zuhdi fil manzilatil 'aliyyati wa mahallir rafi'i fala ba'sa bitaraddudi ilaihi li ifadatihi. Demikian pula kalau misalkan orang yang ditatangi, meskipun dia adalah orang yang besar, pemimpin, orang yang kaya atau misalnya, tapi dia memiliki sifat zuhud, memiliki adab yang baik, agama yang baik, ya, maka juga tidak masalah untuk mendatanginya, mengajarkan ilmu padanya. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala yamshi ila Ibrahim ibni Adham. Ya. Dan tidak masalah pula, ya, mendatangi seorang yang memiliki keutamaan dalam agama untuk kita saling belajar ilmu, ya, sebagaimana dilakukan Imam Syafi'i sekarang. Ya, sekarang disebutkan, ya, kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibni Adham. Sufyan ats-Tsauri ini pergi menuju Ibrahim bin Adham, wa yufiduhu. Dan Sufyan ats-Tsauri memberikan pelajaran. Jadi Sufyan ats-Tsauri sebagai gurunya Ibrahim bin Adham. Dan Ibrahim bin Adham termasuk orang yang mulia, termasuk ahli ibadah, ya, memiliki kezuhudan, ketakwaan kepada Allah. Maka Sufyan ats-Tsauri yang memiliki keutamaan ilmu
tidak malu-malu, tidak sungkan untuk datang kepada rumah Ibrahim ibn Adham untuk mengajarkan ilmu. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibn al-Madini. Abu Ubaid pergi menuju rumahnya Ali bin al-Madini, seorang ulama juga. Yusmi'uhu gharib al-hadis, membacakan kepadanya ya tentang gharibul hadis, lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis. Kemudian adab yang ketiga, qala ats-tsalitsu an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya wal yuqallil min an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Hendaknya seorang ahli ilmu itu bersikap zuhud dalam masalah dunia. Bersikap zuhud dalam masalah dunia, mencukupkan diri dengan yang halal. Wal yuqallila minha biqadril imkan, dan tidak menyedikitkan, maksudnya tidak berlebihan dari dunia ini dengan ukuran yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya. Alladzi la yadurru bi nafsihi, yang tidak sampai derajat bisa mendatangkan keburukan pada dirinya sendiri, au bi iyalihi, atau keluarganya. Fa inna ma yuhtaju ilaihi lidzalika 'ala al-wajhi al-mu'tadili min al-qana'ati laisa yu'addu min ad-dunya. Karena kalau orang butuh kepada sesuatu dari dunia yang mana itu memang kebutuhannya, ya, kebutuhannya yang standar, ya, maka ini tidak dianggap dari dari kelebihan terhadap dunia, tapi memang kebutuhan. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, hendaknya seorang ahli ilmu tidak melakukan hal ini. Wa qalu darajatil alimi, dan paling rendahnya, paling sedikitnya derajat seorang ahli ilmu itu an yastakdhira ta'alluqa bid dunya, ya, ketika dia mampu untuk melihat, memandang buruknya bergantung dengan dunia, buruknya bergantung kepada dunia, ya. Itu adalah standar, ya, standar minimal orang yang memiliki ilmu itu harusnya seperti itu. Yaitu ketika dia melihat dunia, ya, dia melihat dunia tidak dengan kacamata dunia, tapi dia melihat dunia dengan kacamata akhirat. Li'annahu 'alamun nas bi khassatiha. Karena orang yang ahli ilmu itu adalah orang yang paling mengerti tentang rendahnya dunia, kehinaan dunia, wa fitnatiha, dan fitnah cobaan dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, wa kathrati ta'biya, dan betapa besarnya kelelahan untuk mengejar dunia, wa nasbiha, dan juga kecapeannya. Fahuwa haqqu bi'adamil iltifati ilaiha, maka ahli ilmu adalah orang yang paling berhak untuk tidak menoleh kepada dunia, ya, wal istighali bihubumiha, atau menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri dengan mengejar dunia. Maka hendaknya ahli ilmu tidak melakukan hal seperti ini. Fokusnya adalah ilmu, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan ilmu, ya. Wa 'ani Syafi'i, dan dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya aku memberikan wasiat, disuruh memberikan wasiat kepada orang yang paling berakal, ya, surifa ila zuhad, sungguh saya akan berikan nasihat itu kepada orang yang zuhud, ya, mencukupkan diri dari dunia. Falaita sya'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Dan beliau mengatakan, ini penulis maksudnya di sini, ya, duhai, betapa berhaknya para ulama ini dengan akal dan juga kesempurnaan akal, karena mereka orang yang paling tahu, ya, orang yang paling tahu. Maka hendaknya para ulama menjadi orang yang zuhud, orang yang mencukupkan diri dengan dunia sekedarnya. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, "Lau kanatid dunya tibran yafni wal akhiratu khasfan, lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa." Kalau seandainya dunia ini adalah butiran emas, tapi dia akan pergi, dia akan hilang, tidak abadi. Sedangkan akhirat adalah tembikar terbuat dari tanah,
namun dia abadi. Lakana yanbaghi lil aqil itharul khazafil baqi 'alal fani 'alat tibri. Maka hendaknya tentu bagi orang yang berakal akan memilih tembikar tapi dia itu abadi daripada dia memilih sesuatu yang akan hilang meskipun dia itu emas. Namanya akan hilang, apa yang dipilih kan seperti itu. Fa kaifa wad dunya qazafu fanin. Maka bagaimana bisa sedangkan dunia itu bahkan dia adalah tembikar yang akan hilang. Wal akhiratu tibrun baqin, sedangkan akhirat adalah emas yang akan abadi. Kok bisa ada yang memilih dunia seperti itu? Maksudnya seperti itu. Baik, ini adalah adab yang ketiga. Intinya adalah hendaknya seorang ahli ilmu bersikap zuhud, mencukupkan diri dari dunia dengan sekedarnya. Ya, tidak memburu dunia, tidak memburu kekayaan, tapi fokus bagaimana dia membangun ilmunya, menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ar-rabi'u, adab yang keempat, an yunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman. Hendaknya dia membersihkan ilmu. Dari apa? Dari upaya untuk menjadikan ilmu ini sebagai tangga, yutawassalu bihi ilal agradid dunyawiyyati, sebagai tangga untuk mendapatkan keinginan-keinginan duniawi, minjahin dari kemuliaan atau kedudukan, au malin atau mendapatkan harta, au sum'atin atau sum'ah, au syuhratin atau syuhra kemasyhuran, ingin terkenal, au khidmatin atau ingin mendapatkan khidmah, ingin dilayani, au taqaddama ala aqranihi atau ingin lebih utama daripada orang yang selevel dengannya. Ya, maka penting menjaga niat baik ketika mempelajari ilmu ataupun ketika sudah mendapatkan ilmu. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Aku sangat berharap seandainya manusia, para makhluk ini mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu dari Imam Syafi'i, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu, sedangkan tidak disebutkan bahwasanya ilmu itu berasal dariku meskipun satu huruf. Jadi Imam Syafi'i berharap demikian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan Imam Syafi'i. Yang penting bagaimana ilmu itu menyebar. Tidak harus dikenal siapa yang mengeluarkan ilmu itu. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu sudah kauniyah, sudah sunatullah. Ketika orang ahli ilmu dia ikhlas, Allah akan mengangkat derajatnya meskipun orang tersebut tidak mengangkat dirinya. Wa kadzalika yunazzihu 'anit tam'i fi rifqin. Demikian pula hendaknya dia, orang yang memiliki ilmu, membersihkan ilmunya dari rasa tamak. Ya, untuk mendapatkan teman atau mendapatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, min talabatihi, dari murid-muridnya, bimalin dengan harta, au khidmatin atau pelayanan, au ghairihi mate selainnya, bisa bab istighalihim alaihi, karena sebab murid-murid ini sibuk ya selalu bersamanya, wa taraddudihim ilaihi, dan selalu datang kepadanya. Kana mansurun la yasta'inu bi hadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Ya. Dia dahulu ya, Mansur salah seorang ulama salaf, maka tidak pernah meminta bantuan pada seorang pun dari orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Ya. Ini juga termasuk adab. Ya, jika memiliki murid-murid maka tidak berharap ya, mendapatkan bantuan dari mereka berupa harta atau yang semisalnya. Tidak berharap, tidak meminta. Ya, tidak berharap dan tidak meminta. Pokoknya fokusnya ahli ilmu itu sudah bagaimana ilmunya bisa menyebar, bagaimana dia bisa menambah ilmunya, bagaimana dia bisa mengamalkan ilmunya. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an.
Aku dulu pernah diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far. Namun ketika saya menerima sekantong uang dari Abu Ja'far, salabathu, maka sekantong uang itu pun menghilangkan pemahamanku terhadap Al-Quran. Fanas'alullah ta'ala al-musamahata, maka kami memohon kepada Allah untuk diampuni. Ya, kita lihat Imam Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala yang beliau mengatakan bahwasanya bagian dari dunia ya yang diberikan oleh orang tadi itu bisa menghilangkan pemahamannya terhadap ilmu. Ya, menghilangkan pemahamannya terhadap ilmu. Bagaimana dengan orang yang memang dia menjual ilmunya? Bagaimana orang yang menjual ilmunya? Ya, jadi dia tidak mau kalau misalkan tidak diberikan harta. Ya, naudzubillah. Ya, kita memberikan ilmu baik, yang penting intinya menyebarkan. Baik diberikan harta ataupun tidak diberikan harta. Ya. Al-khamis, yang kelima, sikap yang kelima itu adab yang kelima bagi ahli ilmu. An yatanazzahan dani'il makasibi wa radhiliha. Tab'an. Hendaknya menjaga diri dari usaha-usaha yang dipandang rendah oleh manusia. Wa an makruhiha, dan dari sesuatu yang dimakruhkan dari dunia. Wa an makruhiha, dan dari sesuatu yang dimakruhkan dari penghasilan dunia. Adatan wa syar'an, baik secara urf, ya, baik itu di pandangan masyarakat atau di pandangan syariat. Beliau memberikan beberapa contoh, kal hijamati, seperti bekam, wad dibaghati, dan menyamak kulit kalau di zaman dulu, ya, tukang samak, wasarfi, dan penukaran uang, wasiyawati, dan pandai emas, gitu ya, tempat membentuk emas, membuat dinar seperti itu, membuat mata uang. Ya. Maka di zaman itu mata pencarian semacam ini adalah suatu yang dianggap mata pencarian apa ya? Yang hendaknya tidak digunakan untuk apa? Untuk mencari uang. Karena ada unsur apa? Unsur sosial, unsur membantu dan seperti semisalnya. Ya. Wa kadzalika yajtanibu mawadhi'at tuhami. Demikian pula hendaknya seorang ahli ilmu menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan prasangka buruk. Fa in ba'udat wa la yaf'alu syai'an. Meskipun dia sendiri itu jauh dari prasangka dan juga dia tidak meragukan apa yang disangkakan orang. Ya, tapi hendaknya dia tetap menjauhi. Yatadhammanu naqsa mru'atin, yang mana prasangka tadi ya bisa saja mengurangi muru'ahnya. Ya, mengurangi muru'ahnya. Au ma yustankaru zahiran. Atau dari hal-hal yang diingkari secara zahir. Wa in kana jaizan batinan, meskipun sebenarnya dia boleh kalau mau diteliti lebih lanjut. Tapi sebagai seorang ahli ilmu, ya hendaknya menjauhi hal semacam ini. Suatu yang dianggap manusia itu suatu yang tidak baik, dijauhi. Karena ini apa istilahnya, maudhi'ut tuham. Ya, tempat-tempat yang akan memunculkan persepsi negatif orang kepada ahli ilmu. Fa innahu yu'ridu nafsahu lituhmati. Nah, kalau sampai dia melakukan hal semacam itu, maka dia sudah meletakkan dirinya pada tempat prasangka buruk. Wa aradahu lil waqi'ati, dan berarti juga dia sudah menempatkan dirinya untuk dituduh. Ya, untuk dituduh. Wa yuqi'un nasa fi dhununil makruhati wa ta'thimil waqi'ati. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa dia sadari,
dia sudah membuat manusia itu berprasangka buruk dan mendapatkan dosa karena menuduh. Ya, karena apa? Menuduh. Fa in ittaqa wuqu'a syai'in min dzalika minhu. Kalau dia fa in ittafaqa wuqu'u syai'in min dzalika minhu. Kalau seandainya memang tidak bisa dihindari untuk melakukan hal-hal yang ada konsekuensi, hal tersebut akan mendatangkan tuhmah, akan mendatangkan prasangka buruk. Namun ini tidak bisa dihindari lihajati karena ada kebutuhan. Au nahwi atas misalnya. Akhbara man syahadahu, maka dia memberitahu orang yang menyaksikannya. Bi hukmihi, tentang hukum yang dia lakukan itu. Jadi memberikan ilmu. Wa bi'udhrihi, dan memberikan udzur kepadanya. Wa maksudihi, dan memberikan tahu tentang maksudnya. Supaya apa? Ya jadi istilahnya memberikan klarifikasi. Ya memberikan apa? Klarifikasi. Kaila ya'sama bisababihi, supaya orang itu tidak berdosa dengan sebab dia, karena dia melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk pada manusia, akhirnya mereka berprasangka buruk dan mereka berdosa dengan prasangkanya. Awiyan firu anhu, atau membuat manusia lari atau menjauh darinya. Fala yantafi'u bi'ilmihi, sehingga manusia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Dia punya ilmu, tapi orang-orang nggak mau belajar darinya, ya tidak akan bermanfaat ilmunya. Dan ini kan eman, ya. Ini kan eman, ya, potensi yang tidak termanfaatkan. Wal yastafidu dzalika al-jahilu bihi. Atau orang yang bodoh tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Ketika orang bodoh itu tadi sudah terlanjur berprasangka buruk, jangan diambil ilmunya. Maka ini sesuatu yang sangat disayangkan. Ketika seorang ahli ilmu dia tidak dimanfaatkan. Nah, beliau kemudian menyebutkan apa alasannya. Dalilnya seorang itu hendaknya menjauhi tempat-tempat yang atau menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan tuduhan. Walidzalika qala Nabi, oleh karenanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil rajulaini, kepada dua orang. Ya, lamma ra'ayahu, ketika dua orang tadi melihat Nabi, yatahaddatsu ma'a Safiyah, ketika berbincang dengan Safiyah perempuan istri Nabi. Cuma ketika itu malam hari di masjid pula, ketika Nabi i'tikaf. Ketika orang melihat, loh, kok itu Nabi, tapi kok berbicara dengan wanita? Itu wanitanya siapa? Nah, ini kan memunculkan prasangka. Maka Nabi mengatakan, ya, fawala ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejarnya, menyampaikan, ala rislikuma, tunggu sebentar, inna Safiyah, perempuan tadi itu Safiyah, istri saya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah, ya, seperti mengalirnya darah. Fakhiftu an yakdhifa fi qulubikum syai'an. Maka saya khawatir setan itu melemparkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian. Maksudnya sesuatu di sini ya prasangka-prasangka. Fatahlaka, sehingga kalian menjadi celaka. Celaka kenapa? Karena berprasangka buruk kepada Nabi. Berprasangka buruk kepada Nabi. Taib. Adab yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah adab yang ke-6, as-sadisu, adab yang ke-6. Seorang yang memiliki ilmu an yuhafidhu, dia menjaga alal qiyami, melaksanakan bisya'airil Islam, dengan syiar-syiar Islam, wa dhawahiril ahkam, dan hukum-hukum Islam. Ka iqamatihi sholata, seperti dia menjalankan salat fi masajidil jamaati, di masjid secara berjamaah, wa ifsa'is salami, mengucapkan salam lil khawasi wal awami, kepada orang yang dia kenal atau orang yang tidak dikenali, atau orang yang ahli pelajar atau santri ataupun orang biasa. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dia juga amar ma'ruf nahi munkar. Was sabri 'alal adza bisababi dzalika,
dan sabar atas gangguan ketika melaksanakan hukum-hukum Islam, syariat Islam tadi. Shadi'an bil haqqi 'inda salatin. Dia menampakkan kebenaran di hadapan para pemimpin. Badilan nafsahu lillahi. Dia menyerahkan jiwanya hanya kepada Allah. La yakhafu fihi laumata laim. Dia tidak takut dari celaan orang yang mencela. Dan selalu mengingat dzakiran, selalu mengingat qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya hal tersebut termasuk perkara-perkara yang kuat. Ya. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu, dan tidaklah pernah penghulu kita Rasulullah dan juga selainnya minal anbiya, dari para nabi, alaihi minas sabri, ya, dari kesabaran, alal adza, dari gangguan, wa ma kanu yatahammaluna fillahi ta'ala, ya. Dan ya. Ma di sini bukan manaf ya, tapi mausul ya. Saya ulangi, wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri 'alal adza. Dan juga mengingat apa yang terjadi pada Rasulullah dan juga para nabi dari kesabaran mereka ketika mereka menanggung cobaan, menanggung gangguan ketika menjalankan syariat Allah. Wa ma kanu yatahammaluna fillahi ta'ala, dan mengingat bagaimana mereka para nabi ini, mereka menerima beban, menerima gangguan dan lain sebagainya, menghadapinya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap karena Allah Subhanahu wa taala, hatta kanat lahumul uqbah, hingga mereka mendapatkan balasan atas apa yang sudah diperbuat. Wa kadzalikal qiyam bi dhahari sunani. Juga hendaknya hal ilmu menjaga untuk tetap melaksanakan atau untuk menampakkan sunnah-sunnah, ya, menampakkan sunnah-sunnah, wa ikhmalil bid'ah, dan mematikan bid'ah, mematikan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, wal qiyami lillahi ta'ala fi umuriddin, ya, dan menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara dalam masalah agama ini, wa ma fihi masalihul muslimin, ya, dan hal-hal yang memberikan kemanfaatan, maslahat terhadap kaum muslimin secara umum, ala tariqil masyru'i wal maslakil matbu'i, sesuai dengan cara yang disyariatkan, ya, dan dan yang memang sudah ditetapkan, gitu ya, sudah ditetapkan mujtahidan, dengan sesuai dengan ijtihadnya. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil jaizi minha, dan tidak ridha ketika dia hanya melakukan sesuatu yang ya biasa saja, standarnya biasa, ketika melakukan suatu ibadah, ketika melakukan suatu amalan yang soleh, dia tidak menyukupkan diri dengan sesuatu yang biasa saja, yang boleh, gitu. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Akan tetapi dia memaksakan, seorang ahli ilmu memaksakan dirinya untuk melaksanakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Ya, sesempurna mungkin, ya. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, sungguhnya Allah menyukai jika seorang hamba melakukan suatu aktivitas, dia melakukan sesempurna mungkin atau melakukan sebaik mungkin. Jadi tidak sekedarnya saja, gitu ya. Fa innal ulama humul qudwatu wa ilaihim al-marja'u fil ahkam. Karena para ulama ini adalah contoh panutan, maka nggak boleh kalau misalkan contohnya saja biasa-biasa, ya orang yang mencontoh juga akan semakin rendah standarnya, kan gitu. Tapi kalau misalkan yang dicontoh ini melakukan semaksimal mungkin, ya, maka orang yang mencontoh berusaha untuk ikut maksimal. Kalaupun nggak ikut maksimal, paling nggak turun sedikit lah, ya, seperti itu. Wa ilaihim al-marja'u fil ahkam, dan pada para ulama lah kembali pertanyaan tentang masalah hukum-hukum Allah. Wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal awam, dan mereka menjadi hujjah, ya, di sisi Allah bagi orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam bertanya pada para ulama. Ketika orang awam tadi ditanya Allah kelak,
Maka hujah mereka, ya saya sudah bertanya dan jawabannya seperti ini, saya mengamalkan sesuai arahan para ulama. Waqad yuraqibuhum il akhdhi anhum man la yanzurun. Ya. Dan terkadang ada orang itu, ya, yang dia mengawasi, ya, dia mengawasi, tapi dia tidak memperhatikan dengan baik. Wa yaktadi bihadihim man la ya'lamun. Ya. Ya, dan terkadang ya ada orang-orang, ya kita namanya misalkan dia ahli ilmu yang taruhlah ustaz terkenal seperti itu ya. Ustaz terkenal. Kadang kita tidak tahu, ada orang-orang yang ustaz tadi tidak mengenal, namun dia memperhatikan, ya, berusaha memperhatikan, kemudian mencontoh. Sedangkan ustaznya sendiri nggak tahu gitu loh. Saya sendiri tidak tahu. Wa idza lam yantafi al-alimu bi ilmihi. Kalau seandainya seorang ahli ilmu itu dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya sendiri, fa ghairu ab'adu 'anil intifa'i bihi. Maka orang lain juga semakin tidak bisa mengambil manfaat. Orang yang punya ilmu saja tidak bisa mengamalkan ilmunya atau tidak bisa memanfaatkan ilmunya, apalagi orang lain. Kama qala Syafi'i, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nufi'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang memberikan manfaat. Walihada, atau al ilmu ma nafa'nya. Walihada 'azumat zallatul 'alimi. Oleh karenanya besar sekali dan berat sekali efeknya ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim. Kenapa? Lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi. Karena kalau seorang alim itu tergelincir sekali saja, efeknya sangat besar, kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar dan merata. Apalagi dia orang yang masyhur, terkenal. Kenapa kok bisa seperti itu? Liktida'in nasi bihi. Karena orang akan melihatnya, akan mengikutinya. Dia jadi role model. Kalau role modelnya salah, maka kesalahan pun akan menyelimuti orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini menjadi kerusakan yang besar di tengah masyarakat. Maka hendaknya seorang alim berusaha mengamalkan ilmunya dan mengamalkan dengan sebaik mungkin. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.